Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dan di bab ini kita akan mempelajari mengenai implementasi teori VCPR di dalam ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Saya Muyas dan halaman saya bisa dicek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Nah, jadi pertama-tama ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 mendapatkan perlakuan khusus di teori VCPR. Terdapat dua aturan untuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 di teori VCPR, yaitu yang pertama, untuk tiap ikatan rangkap di atom sentral kurangi satu dari pasangan elektron valensi. Nah, biasanya satu atom oksigen akan membentuk ikatan rangkap karena butuh 2 ekstra elektron untuk stabil. Jadi kalau di ikatan rangkap 2 kurangi satu pasang dari pasangan elektron valensi, kurangi satu pasang ya. Kalau di ikatan rangkap 3 kurangi 2 pasang dari elektron valensinya. Contohnya atom nitrogen membentuk ikatan rangkap 3 karena dia butuh membagi 3 ekstra elektron untuk stabil. Nanti akan lebih jelas ketika kita sampai pada contoh-contoh implementasi ini. Tapi ingat, kalau ikatan rangkap 2 dia kurangi 1. Kalau ikatan rangkap 3 dia kurangi 2. Pokoknya itu yang perlu diingat, oke? Nah, untuk sudut ikatannya dia akan memiliki kemiringan dengan aturan ikatan rangkap 3 dia tuh menolak pasangan elektron lain lebih kuat daripada ketika ikatan rangkap 2 menolak pasangan elektron lain, oke? Sedangkan ikatan rangkap 2 menolak pasangan elektron lain lebih kuat daripada ikatan tunggal. Jadi sudut antara atom ligan dan atom sentralnya itu bergantung pada jenis ikatannya juga. Oke, selanjutnya ini adalah geometri molekul ikatan rangkap 2. Nah, geometrinya ditentukan oleh jumlah domain, bukan jumlah pasangan elektron kulit terluar. Contohnya di sini ada karbon dioksida yang pertama. Jadi bisa dilihat ada 4 pasang elektron di CO2, tapi hanya ada 2 domain elektron. Nah, gaya tolak di antara kedua domain ini bisa diminimalisasi jika ikatan CO ditempatkan berlawanan dengan atom karbon. Sehingga teori VCPR memprediksi bahwa geometrinya linear dengan sudut 180 derajat. Contoh kedua adalah ion karbonat. Nah, dari struktur Lewis-nya kita dapatkan bahwa ion karbonat punya 4 pasangan elektron valensi di atom sentralnya. Tapi hanya ada 3 domain. 2 ikatan tunggal CO dan 1 ikatan rangkap CO. Nah, gaya tolaknya ini diminimalisasi ketika ketiga atom oksigen tersebut diatur membentuk segitiga planar dengan sudut 120 derajat. Langsung kita ke contohnya ya. Yang pertama ini ada ion sulfur trioksida. Atom sentralnya kan ini sulfur. Nah, sulfur ini memberi 6 elektron dalam ikatan. Jadi kita hitung dia memberi 6 ikatan, oke. Nah, muatan formalnya jadi -2 ya kan. Total elektron valensinya kita jumlahkan semua 6 tambah 6 tambah 2 jadi ada 14. Total pasangan elektron valensinya kita bagi 2 jadi ada 7. Seperti yang di aturan awal tadi, kalau ikatan rangkap satunya dikurangi 1 kan, tapi ini karena ada 3 ikatan rangkap, jadi kita kurangi 3 pasang. Total domainnya adalah 7 kurangi 3, jadi ada 4 domain. Geometrinya sehingga trigonal piramidal. Sudut ikatannya antara O adalah 107 derajat. Sudutnya ini kurang dari 109 derajat. Di klasik tetrahedral itu kan, klasik trigonal piramidal itu sudutnya 109 derajat. Tapi ini kurang dari 109 derajat, yaitu 107, dikarenakan ada pasangan elektron bebas ini. Contoh selanjutnya adalah HCN. Atom sentralnya si C ini memberi 4 elektron dan H memberi 1 elektron, N memberi 3 elektron. Total elektron valensinya adalah 8 dan total pasangan elektron valensinya ada 4. Nah, seperti kalian lihat ikatan rangkapnya ada, ikatan rangkap 3 ini ada 1. Dan seperti di aturan yang tadi, kalau ikatan rangkap kita kurangkan 2 pasang.
jadi ini minus 2. Total domainnya jadi 4 kurangi 2 ada 2. Geometrinya adalah dia linear. Sudut ikatannya HCN adalah 180 derajat. Contoh ketiga ini ada karbon dioksida. Atom sentralnya 4. Si C memberi 4 elektron dan ada 2 oksigen, masing-masing memberi 2 elektron. Jadi ada 4 elektron. Total elektron valensinya ada 8 jadi kan. Nah, total pasangan elektron valensinya jadi cuma ada 4. Dan ini ada 2 ikatan rangkap, jadi kita kurangkan 2 pasang. Total domainnya ada 2, 4 kurangi 2. Jadi geometrinya linear. Sudut ikatannya 180 derajat. Kemudian ini ada contoh ClO2-. Ion ClO2-. Atom sentralnya adalah Cl. Cl memberi 7 elektron dan ada 2 oksigen yang masing-masing memberi 2 elektron dalam ikatan rangkapnya ini. Muatan formalnya ada minus 1. Jadi total elektron valensinya adalah 12. Karena ini ditambahkannya 7 tambah 4 tambah 1, 12. Total pasangan elektron valensinya jadi ada 6. Nah, 2 kali ikatan rangkap. Jadi kita kurangkan 2. Total domainnya jadi ada 4. Geometrinya adalah V-shaped. Sudut ikatan OClO ini adalah 111 derajat. Nah, dengan teori VCPR, sudut ikatan seharusnya kita dapatkan 109 derajat. Tapi karena adanya PEB dan gaya tolak pasangan elektron bebas itu hampir sama dengan gaya tolak antara 2 ikatan rangkap, maka muatan negatif di ion ini berkumpul di oksigen. Nah, atom-atom ini akan saling menolak satu sama lain, sehingga sudut ikatan lebih besar menjadi 111 derajat. Contoh keempat kita ada XeOF4 dengan atom sentral xenon. Dan xenon ini memberi 8 elektron. Oke. Dan CO memberi 2 elektron dalam ikatan rangkapnya. Dan ada 4 fluor yang masing-masing memberikan 1. Jadi ada 4 elektron dari F. Total elektron valensinya berarti ada 8 tambah 2 tambah 4 ada 14. Total pasangannya 14 bagi 2 ada 7. Nah, satu ikatan rangkap aja kan. Jadi kita kurangin 1. Total domainnya ada 6. Dari total domain ini berarti kita dapatkan geometrinya sebagai piramida persegi atau oktahedral. Sudut ikatannya antara O, X, E, dan F itu kurang dari 90 derajat. Nah, ini oksigen diletakkan sejauh mungkin dari pasangan elektron bebas untuk meminimalisasi interaksi antara pasangan elektron bebas dengan ikatan rangkap. Nah, sudut OXEF kurang dari 90% karena ada tolakan dari pasangan elektron bebas. Jadi bentuknya lebih gini karena ada pasangan elektron bebas. Kemudian contoh terakhir kita ada ion PO4 3-. Di sini bisa kita lihat atom sentralnya adalah si P, fosfor. Dan fosfor memberikan 5 elektron. Ada 4 oksigen yang masing-masing memberikan 2 elektron dalam ikatan rangkap tersebut. Sehingga dia ada 8 elektron dan muatannya adalah minus 3. Kita tambahkan semuanya untuk menghitung elektron valensinya dan kita dapatkan 16. Kita bagi 2 jadi 8 dan ada 4 ikatan rangkap 2. Sehingga kita kurangkan 4 pasang. Jadi total domainnya ada 4. Sehingga geometrinya adalah tetrahedral. Sudut ikatan antara OPO adalah 109 derajat. Ini klasik tetrahedral ya, karena gaya tolak ikatan rangkap dengan ikatan rangkap sama. Jadi ini semua klasik tetrahedral karena tidak ada pasangan elektron bebas yang bisa mempengaruhi sudut dari tetrahedral ini. Nah, begitulah teman-teman implementasi teori VCPR dalam ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 beserta contoh-contohnya. Untuk bab selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana peran pasangan elektron bebas dalam suatu bentuk molekul. Setelah itu kita akan mempelajari tiap bentuk molekul yang memiliki nilai domain berbeda-beda.
Dan sampai ini aja untuk implementasi rangkap 2 dan rangkap 3. Kita ketemu lagi di bab selanjutnya dan sampai jumpa.